Selamat malam saudara-saudara. Sebelum kita membaca Alkitab yang terbaca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6, mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, firman kebenaran dan hidup, di hadapan kami kini Bapa telah terbuka Alkitab yang kami yakini bersama mengandung kebenaran firman Allah. Kami akan baca sebagian dari isi kitab ini dan kami akan merefleksikannya. Kami akan merenungkannya selaku orang-orang muda dalam hidup kami. Dan karena itu kami mohon dengan penuh kerendahan hati, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya ketika kami membaca Alkitab dan merefleksikannya, kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman kebenaran ini dalam hidup kami dari hari lepas hari. Ini kami Tuhan, bersabdalah kepada kami sedia mendengarkannya. Amin. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6 berbunyi demikian, Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dari Yabun beta ini menyapa orang-orang muda di Sion, di Tanah Ewal, dengan salam sejahtera bagi saudara-saudara semua. Shalom. Senang sekali beta bisa kembali menjumpai saudara-saudara, walaupun memang raga kita terpisah. Terpisah karena panggilan pelayanan masing-masing, tugas tanggung jawab kita, tapi juga terpisah karena pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia, sehingga saudara-saudara di Ranting Sion khususnya tidak bisa bersekutu bersama dalam ibadah di malam hari ini. Dan itulah kelebihan kita di era milenial ini, era yang semakin maju, di mana kita bisa menikmati begitu banyak kemajuan-kemajuan teknologi sebagai hasil dari inovasi manusia, termasuk untuk mengkomunikasikan Injil, mengkomunikasikan firman Tuhan seperti yang kita lakukan di malam hari ini. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di Sion, dalam Alkitab itu, Sion itu adalah kota Daud, kota Allah, dan secara fisik diartikan sebagai benteng, kubuh pertahanan. Namun kemudian dalam perkembangannya berkembang dan memiliki arti secara spiritual yang menunjuk kepada orang-orang Israel sebagai umat pilihan Allah, umat yang dikasihi oleh Allah. Dan karena itu kita bisa bayangkan Sion itu sebagai suatu tempat yang kokoh, suatu tempat di mana dipenuhi dengan suasana damai, ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada sesuatu yang lebih di sana, yang baik-baik di sana, karena rasa-rasanya Allah begitu dekat dengan Sion. Tapi di malam hari ini dalam ibadah angkatan muda yang kita lakukan, saya coba mengajak saudara-saudara untuk keluar dari Sion. Tanda kutip dalam bayangan kita seperti yang disampaikan tadi, kita turun dari gunung Sion itu, kita keluar dari Sion, dan kita melayangkan pandangan kita kepada dunia, pandangan kita kepada tempat di mana kita sedang berpijak saat ini, bumi Eval,
bumi Maluku, bumi Indonesia, bahkan dunia secara luas, maka pasti kita akan menemukan bahwa ternyata dunia kita ini tidak seindah, tidak setenang, tidak sedamai, tidak sebahagia, dan tidak sekokoh seperti yang kita bayangkan di Sion tadi. Ada banyak sekali problematika, ada banyak sekali persoalan yang dialami di dunia, termasuk di dalam gereja sekalipun. Dan itu tidak jarang menyasar orang-orang muda di gereja ini. Ada persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan sosial politik, semisal kekerasan, penindasan, ketidakadilan. Ada persoalan-persoalan etik moral, penipuan, pergaulan bebas yang berujung kepada seks bebas, pemerkosaan, narkoba, dan sebagainya. Termasuk ada juga masalah-masalah religius, semisal penyesatan, ya, ada ajaran-ajaran sesat yang berkembang dan seterusnya. Dan bahkan pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia itu menjadi problematika terbesar yang dialami saat ini. Dan saudara-saudaraku, orang-orang muda yang Tuhan Yesus kasihi, tantangan-tantangan yang dihadapi ini kemudian kadang-kadang bisa melemahkan iman kita. Kesulitan-kesulitan yang kita alami ini kadang-kadang bisa menjadi pintu masuk bagi iblis bekerja. Ya, iblis merampas perhatian kita dan kemudian menjauhkan kita dari Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ada kemudian ajaran-ajaran yang mempertanyakan, bahkan mempertentangkan ketuhanan Yesus. Benarkah Yesus itu Tuhan? Benarkah Yesus itu Allah? Kalau benar Yesus itu Tuhan, kalau benar Yesus itu Allah, maka mengapa COVID-19 ini tidak bisa selesai ketika semua umat, bahkan para hamba-hamba Tuhan telah berseru-seru dalam doa kepada Tuhan? Kalau Yesus itu Tuhan atau kalau Yesus itu Allah, mengapa orang-orang muda saat ini ketika berdoa memohon-mohon diberikan pekerjaan dan masih saja menemui jalan-jalan buntu dalam perjuangan-perjuangan masa depan? Dan masih banyak hal lagi yang mungkin akan kita jumpai sebagai problematika orang-orang muda dewasa ini. Dan kondisi ini, Bapak, saudara-saudaraku, bukan baru terjadi sekarang, melainkan telah terjadi pada zaman Alkitab. Teristimewa ketika kita membaca Alkitab di malam hari ini, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, sejak zaman Alkitab, persoalan-persoalan ini telah terjadi. Yohanes katakan dalam ayat 1, hati-hati, sebab ada banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul, dan nabi-nabi palsu itu telah pergi ke seluruh dunia. Itu berarti mungkin saja nabi-nabi palsu itu berada di sekitar saya, berada di sekitar saudara-saudara, bahkan kita semua selaku orang-orang muda. Siapa mereka? Alkitab juga mengatakan bahwa nabi-nabi palsu itu adalah guru-guru penyesat. Ya. Mereka itu mengundurkan diri dari jemaat-jemaat Kristen, dan kemudian setelah mengundurkan diri, mereka mencoba untuk menggoda orang-orang percaya untuk menggoyahkan iman dan percaya mereka saat itu. Bagi mereka, kalau Kristus itu Allah, mana mungkin ia harus mati, dan matinya pun dengan cara disalibkan. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan yang mati, sementara untuk menolong dirinya saja ia tidak mampu? Bagaimana ia bisa menolong manusia? Bukankah masih ada banyak hal lain yang bisa memberikan kepada manusia ketenangan, bisa berikan kepada orang-orang muda kesenangan, kenikmatan, dan sebagainya? Dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ini pekerjaan roh antikristus yang kata Alkitab berasal dari iblis. Dan mungkin saja kita bisa menjadi sasarannya. Sasaran dari pekerjaan roh yang anti kepada Kristus itu sama seperti orang-orang Kristen dalam konteks penulisan Alkitab ini, yang kemudian sebelumnya adalah bagian dari persekutuan orang-orang Kristen, tapi kemudian hari meninggalkan persekutuan itu dan mengikuti guru-guru penyesat
atau nabi-nabi palsu itu. Ya, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kehadiran antikristus di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya dengan Yesus itu beta bisa ibaratkan seperti kehadiran orang ketiga di antara sepasang kekasih. Dan kehadiran orang ketiga di antara sepasang kekasih ini selalu menginginkan perpisahan, selalu menginginkan kekacauan, selalu menginginkan perceraian di antara mereka. Dan mungkin saudara-saudara punya pengalaman menjadi orang ketiga dalam sebuah hubungan yang dibangun oleh orang lain, atau mungkin juga saudara-saudara selaku orang-orang muda pernah punya pengalaman diusik oleh keberadaan orang ketiga dalam hubungan-hubungan masing-masing. Dan kita bisa bayangkan situasi itu tidaklah baik, tidaklah mengenakan. Bahkan mungkin ada segala macam daya upaya yang akan dilakukan supaya hubungan itu tidak bertahan, hubungan itu terpisahkan. Dan itu cara kerja dari antikristus yang adalah iblis itu. Lalu kalau begitu saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana caranya supaya kita tidak terpisahkan dari pasangan kita dalam analogi tadi? Bagaimana caranya supaya kita tidak terpisahkan dari Kristus dan kita tidak hanyut dalam perangkap yang dipasang oleh iblis itu? Alkitab katakan kepada kita di malam hari ini, ujilah setiap hal. Ujilah ajaran-ajaran itu. Ujilah ajakan-ajakan itu. Ujilah roh-roh itu. Apakah benar ajaran ini, ajakan ini, roh ini berasal daripada Allah? Ataukah ajakan-ajakan ini, roh-roh ini, ajaran-ajaran ini berasal dari si penipu bernama iblis itu? Tapi kemudian kita bertanya kembali, bagaimana caranya kita mengujinya? Bagaimana caranya kita tahu ini berasal dari Allah ataukah berasal dari iblis? Dan karena itu Alkitab memberi jawaban kepada kita, kenali dulu ciri-cirinya. Ayat 5 katakan, penyesat itu berasal dari dunia. Oleh karena itu mereka akan berbicara tentang hal-hal dunia. Ya saudara-saudara, seseorang yang bukan dari Allah memang dalam hidupnya akan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan dunia ini. Ia akan menceritakan sesuatu hal-hal yang enak didengar di telinga, semisal gosip, ya, menceritakan orang lain, bergosip tentang orang lain, itu kan enak didengar. Ada hal yang lain, ciri kita berasal dari dunia dan bukan dari Allah adalah ketika kita menyajikan sesuatu kenikmatan dengan cara yang mudah, mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang instan, memanipulasi kebahagiaan, ya. Kita mencemarkan hidup kita demi kepuasan-kepuasan sesaat, dan kita tidak menghargai hidup sebagai pemberian Tuhan, dan seterusnya. Saudara-saudara bisa tambahkan di situ. Dan kita bayangkan, kalau semua yang mudah-mudah ini, semua yang nikmat-nikmat ini, semua yang indah-indah ini bisa diperoleh dengan sendirinya, lalu untuk apa Yesus? Untuk apa Tuhan? Dan dengan sendirinya pengakuan kita kepada Yesus sebagai Tuhan itu akan hilang, dan manusia akan hidup dengan bebas dan bermuara kepada kehancuran. Saudara tahu, ini adalah tujuan si iblis yang sesungguhnya. Tapi ada cara yang lain di mana kita bisa mengenal ajaran-ajaran yang berasal dari Allah. Bagaimana caranya kita mengenal, oh ini ajaran Allah, ini ajakan Allah, ini roh Allah? Ayat 2 katakan di situ kepada kita, setiap ajaran yang mengakui bahwa Yesus Kristus yang telah datang sebagai manusia itu berasal dari Allah, bahkan ia adalah Allah sendiri. Jadi ketika kita berhadapan dengan ajaran-ajaran, dengan tawaran-tawaran yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah pekerjaan roh Allah. Dan ini adalah tujuan dari Yohanes menuliskan surat ini kepada jemaatnya, kepada para pembacanya di zaman Alkitab, tapi juga kepada kita selaku orang-orang muda saat ini yang berkenan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini.
Di sana dikatakan pada 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan kepercayaan inilah yang harus dibawa oleh orang-orang Kristen, oleh pemuda-pemuda Kristen seumur hidupnya. Sehingga walaupun muncul kepercayaan-kepercayaan, muncul ajaran-ajaran, bahkan ilmu pengetahuan menawarkan setiap hal yang mengarah pada tujuan menolak Yesus sebagai yang berasal daripada Allah, kita harus menguji ajaran-ajaran itu dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga pikiran kita, sehingga perkataan kita, sehingga perbuatan kita sungguh-sungguh berbeda dari dunia. Kita tidak lagi berorientasi pada hal-hal yang duniawi yang menawarkan kepuasan-kepuasan raga yang semu. Tetapi selaku orang-orang muda, kita akan berorientasi kepada pemberitaan firman, keselamatan kekal dalam Yesus Kristus. Dan ini harus menjadi gaya hidup kita, menjadi ciri hidup dari orang-orang muda yang percaya dan beriman kepada Tuhan, supaya ketika kita dipengaruhi oleh roh-roh apapun, kita tetap berjalan pada jalan kebenaran, yaitu Kristus Tuhan kita, sekarang sampai Ia datang pada kali yang kedua. Semoga Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, teman-teman di Sion, Tanah Evaf, yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kita semua dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, dan bukan hanya sebagai pendengar-pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, Alkitab katakan kita menipu diri kita sendiri. Selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Garda Teduh.